umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Murabbi ruhina wa mursyidina Syekhul Akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu an damat barakatuh wa tala umru angtuna wira qulubana binuri ma'rifatik wa tuharika qulubana binari iskaya arhamar rahimin. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pengajian sore kali ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada bimbingan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para ulama di setiap zamannya, sehingga sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Ibu-ibu, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara pada pengajian kali ini. Sebelum pengajian kali ini dibuka, mari kita buka pengajian kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tawasul yang akan dibacakan oleh Uktina Syahira. Kepadanya dipersilakan. Sebelum mulai pengajian pada sore kali ini, lebih baik kita bertawasul terlebih dahulu. Tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismika wal azam jalla jalaluka wa bihaqqi jami'il malaikatil muqarrabin wa bihaqqi jami'il anbiya'i wal mursalin ala rasyihim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi jami'il masyihin bismillahir rahmanir rahim ajmain wa nafa'ana Allahu billahim wa tarbiyatihim syai'il mutafifah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Uktina Syahira atas pembacaan tawasulnya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Yeni Aida SPD. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ibu-ibu semua, tinggal beberapa hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa Sya'ban ini diberkahkan dan mudah-mudahan kita semua disampaikan pada bulan Ramadan. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang Ramadan dari mulai Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Terang ibu-ibu ya tak? Ayo lagi.
Kayaknya harus pemanasan dulu. 1, 2, 1, 2. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka alhamdulillah, syukur selalu diajarkan oleh guru kita tercinta, syukur yang bukan hanya di lidah tapi benar-benar merasakan sampai hati yang mendalam. Mudah-mudahan kita dimampukan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga tercinta, para sahabat setia, para tabi'in atba'ut tabi'in, para ulama pewaris di setiap zaman, guru mursyid, pewaris pewaris nabi di setiap zaman yang pasti ada. Mudah-mudahan kita dimampukan senantiasa sami'na wa ata'na, harapan besar, cita-cita besar bisa masuk surga tanpa hisab dan menjadi murid shodiq. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semua yang amat saya cintai, banggakan, karena ibu-ibu yang ada adalah ibu-ibu istimewa dan terpilih. Aduh ya. Kenapa istimewa dan terpilih? Karena gini, kalau Ramadan tanpa ilmu, maka judul besar di sore kali ini sengaja tarhib Ramadan. Ya. Bisa targhib, bisa tarhib. Kalau tarhib pakai H udah beda. Jadi kalau tarhib menyingsiunan, menakut. Tapi kalau tarhib pakai H kecil atau pakai go, targhib itu artinya motivasi. Motivasi. Karena akan sangat beda ibu-ibu kalau menjalankan sesuatu pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu. Yang diharapkan Ramadan sekarang adalah mudah-mudahan bukan hanya Ramadan yang awam, lebih baik daripada tahun kemarin. Minimal Ramadan khawas, Ramadan khawasil. Khawas kalau tanpa ilmu tuh mustahil gak bisa. Makanya kenapa sebelum datangnya Ramadan mulia suka dipersiapkan dulu keilmuan anak. Makanya ibu-ibu mau bangun rumah, ada desain interior, desain eksteriornya, sampai hal-hal detil gitunya, dari mulai apa ini namanya? Lantainya pakai marmer, pakai apa? Terus ininya, makanya Ramadan yang mulia tidak dipersiapkan, tidak disambut, tidak diagungkan. Padahal para ulama menyebutkan Ramadan itu seperti anaknya Nabi Yakub. Ada 12 yang hebat, yang muncul satu tuh ya. Maka disebut nate sahrun, bulan yang istimewa, bulan Ramadan teh. Seperti hanya anak Nabi Yakub yang diistimewakan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bulan Ramadan ini terpilih di antara bulan-bulan yang lain. Rasulullah mengatakan Ramadan adalah disebutnya syahrullah. Rajab syahrullah. Kalau Sya'ban adalah sahri kata Rasulullah. Kalau Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umat kami. Makanya sekali lagi kalau tidak diilmui dulu, tidak dipersiapkan keilmuannya akan kalah nanti. Makanya ayat tanding misalkan ada pertandingan ya, konser Blackpink, ini rame ya. Dia tidak akan performanya bagus selama latihannya tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun. Sampai mahir tidak akan bisa, makanya harus dipersiapkannya lebih dulu. Ya, nanti insya Allah dibagi oleh-oleh, dibagi fotokopi. Ini tentang sahur ibu-ibu, tentang tasaharu, inna fi sahuri barokah. Ya, nanti di situ lembarannya ada doa taraweh ibu-ibu.
Walaupun nanti di Al-Baqarah 183 sampai 187 tidak disebutkan, tapi hadis tentang taraweh jelas atau qiyamul lail. Nanti doa taraweh nanti dikasih. Nanti Pak Komar dengan ciri khasnya tasaharu, Pak Inna pisahuri barokah itu dikasih juga. Kemudian kalau zakat fitrah nanti itu mah ada sama Agnia Care nanti suka diniatin, maka itu nggak dipotokopi tuh yang zakat fitrah mah. Jadi itu yang dipotokopi yang kalau abis tarawih ibu-ibu suka pada diem, padlam minallahi wa ni'mah nggak betem, bari nggak tahu ikut-ikutan, bari nulisnya nggak kebayang. Wa ni'matan wa magbirotan wa rahmatan ya tawabu ya wasi'al magbiroh. Kalau amin amin gitu-gitu. Maka ibu-ibu nanti untuk terjemah nanti mah akses ilmu banyak ya dari media sosial kalau mau tahu artinya. Kalau harus difotokopi itu berlembar-lembar. Itu juga udah 3 lembar. Bonus itu buat ibu-ibu yang hari ini hadir. Nah, harus ada bonusnya. Plus teteh-teteh nanti kebagian. Karena sekali lagi harus dipersiapkan. Itu kalau apa-apa. Makanya sebagai kepala rumah tangga nanti bapak-bapak sebelum nanti program Ramadan diutarakan ke keluarga, ke istri, kebesaran Ramadan, keutamaan Ramadan harus dibilangin dulu. Ini kewajiban bapak-bapak ya sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, kita istrinya ke sama ro'iyatun fi baitiha. Tapi lebih utama tuh bapak-bapak. Jadi bahayanya gini Ibu, ayat Ramadan yang pertama adalah lihat di Al-Baqarah dari 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pondasi untuk syariat tuh taklif itu artinya beban syariat tuh harus iman. Kalau imannya tidak ada, iman tekan pondasi. Kalau bangun rumah pondasinya rapuh, pondasinya asal-asalan, bangunannya runtuh nggak? Bangunan dalam Islam tuh syariat, beban-beban agama, sholat. Makanya beda nantinya kalau kualitas imannya rapuh, si syariatnya seperti beban. Padahal wa ma ja'ala alaikum bidini min haraj. Agama itu bukan pembelengguan, bukan beban. Kalau pondasinya didasari keimanan. Jadi walaupun nabinya meninggal, para sahabat dulu tuh gak mati-mati semangatnya untuk menegakkan kalimat Islam. Bahkan makin melebar di kalangan tabi'in hampir 2/3 dunia ditaklukkan. Jadi walaupun Rasulullah udah meninggal, dilanjutkan perjuangan oleh para sahabat. Nah bahayanya kalau generasi robot yang on off, lalu disuruh baru. Gak menyadari bahwa apa syariat itu ibarat traffic light, ibarat rambu-rambu, ini harus, ini enggak. Padahal itu teh kebaikannya, kemaslahatannya, keberuntukannya, kebahagiaannya bukan orang lain. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita yang menjalankan. Tapi karena tadi pondasi keimanannya rapuh, tipis, bahkan gak dibangun sama sekali, yang ada segala itu jadi berat. Disuruh puasa lapar, itu puasa malah lapar ya ibu. Disuruh sholat asa berat, leles. Bahkan diantara ciri orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala, males. Oh. Jadi memang pondasinya dulu. Makanya bapak-bapak termasuk kita ibu-ibu mungkin yang diamanahkan. Sebelum syariat itu diobrolkan, sebelum syariat itu dibebankan, maka pondasinya harus ditumbuhkan dulu. Yaitu keimanan. Ya. Jadi ibu-ibu kita kenalan dulu. Syariat puasa ini mulai diwajibkan itu tahun 2 Hijriah. Jadi setelah hijrah Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, periodisasinya 23 tahun tuh 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Tahun 2 Hijriah baru diwajibkan puasa. Rasulullah tuh hanya mengalami 9 tahun, 9 kali puasa seumur hidupnya. Jadi tahun kedua Hijriah, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Hanya 9 kali. Tahun ke-11 Hijriahnya Rasul keburu wafat sebelum Ramadan. Karena wafat Rasul adalah bulan Rabiul Awal. Jadi Rasul
selama hidupnya hanya mengikuti 9 kali Ramadan. Ibu-ibu sudah lebih dari 9 kali? Nah, mudah-mudahan kualitas Ramadan kita tadi bukan hanya awam, makin meningkat tahun ke tahun. Amin. Karena banyak ibu-ibu yang innalillahi, Sa'ban kene udah innalillahi, tidak disampaikan ke Ramadan. Makanya persiapannya harus cukup matang gitu. Nah itu tentang syariat Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan keberapa ibu Ramadan teh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Ya. Di Ashurul Hurumah tidak ada, di bulan-bulan yang mulia, tapi dikhususkan bulan Ramadan itu kemuliaan nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, nanti di rangkaian ayatnya. Nah ibu-ibu kita mulai bedah karena judulnya adalah tarhib atau targhib Ramadan. Mempersiapkan masalah munggahan gak usah dipersiapkan ibu-ibu ya. Itu mah kemarin juga sudah ya. Ibu-ibu seru wetana. Alhamdulillah. Apun tenang gak bisa ikutan ya kesana kesini bios lah. Ibu-ibu ge cekap lah. Inti nama Ramadan teh esensina bahagia lah menyambut Ramadan. Pakainya dalil umum we silaturahim gitunya ibu-ibu. Ukhuwah gitu. Naik mobil, berapa mobil ibu kemarin? 3 mobil Bu Sri. 3 mobil dengan berbagai liwetnya. Tinggal lihat foto-fotonya itu ya. Ibu-ibu hebat, tapi ngalap barokah ibu-ibu ari tuangan jaminu takwa teh sok jadi obat. Makanya mumpung ibu jumeneng kene, mumpung ibu sehat kene. Urang alhamdulillah gaduh panutan, gaduh seorang yang soleh. Nah, sakedahna lah urang dinahana naon lagi belajar naon atulah salagi urang mampu niatna lurus mah apa salahnya gitu ya ibu-ibu. Jadi sekarang mah mau ngabahas munggahan ibu-ibu udah ya. Jadi persiapan Ramadan di sini lebih ke keilmuan sekarang mah. Kita buka ayatnya ibu-ibu, nanti pas pulang buka Al-Baqarah 183. Nanti sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari 183 dipanggilnya udah beriman karena tadi ini syariat khusus orang beriman. Nanti ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa ya. Ada Islam, ada berakal, ada tamyiz, ada mampu. Nanti turunannya banyak. Jadi kalau yang tidak beriman terus dia puasa ibu-ibu ikut-ikutan, kira-kira sah nggak puasanya? Makanya kan itu dulu. Syahadat dulu ya, Sunan Kalijogo kalimatus sodo, syahadat dulu karena kuncinya itu. La'allakum tattaqun, buahnya adalah takwa. Ibu-ibu puncak tertinggi, hadiah tertinggi orang beriman teh. Tidak ada kemuliaan tertinggi untuk orang beriman kecuali dia dianugerahi takwa. Takwa kepada Allah teh nanti dijabarkan tanda-tandanya, indikatornya di Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Nanti buahnya setelah Ramadan rajin infak, baik di kala sempit ataupun di kala lapang. Jadi geus mendarah daging. Nah, insya Allah itu orang yang bertakwa karena setan mah menginginkan kita teh pelit, asyaiton ya'idukum wafaqra. Orang bertakwa, Syekh Akbar sering mengutip tanda wali Allah teh sakhawah salah satunya. Selain nawafil, resep sunat, selain zikrullah kan 3 indikatorna. Tah, yang takwa ge sama. Yungfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Baik ketika lapang, ketika sempit, wal kadiminal goido, bisa menahan amarah. Mudah-mudahan artinya kita tanya jadi orang yang bisa menahan amarah. Lihat di Ali Imran 159, walau tafaddun golido qalbi lang faddu min haulik. Lamun orang pemarah, orang-orang teh pada takutin. Jadi dakwah dengan cara marah-marah mah
gitunya, merangkul harusnya bukan memukul, jangan mencaci, jangan memaki, harusnya memuji, meraih. Nah, maka salah satu indikator orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidho, bisa menahan amarah. Karena ternyata salah satu yang mempersempit pergerakan setan, bisa majrodam, bisa lewat aliran darah itu adalah dengan puasa. Jadi walaupun nanti ada hadis Rasul diriwayatkan ku Imam An-Nasai, qad atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak fihi tubtahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabus syayatin wa tughallu maradatus syayatin. Jadi setan diikat-ikat. Nah, anger wae anu maksiat aya walaupun sudah diikat, ya dan nafsu masih ada. Makanya nanti ada fungsi zakat fitrah. Salah satu fungsi zakat fitrah di ujung teh adalah membersihkan Ramadan yang biasa ada kata kotor, kata kasar, kulazur, dibersihkan. Selain eta teh kesolehan sosial, bentuk kepedulian sosial adalah membersihkan, menyempurnakan Ramadan dari kekurangan-kekurangan. Jadi wal khadimil ghaidho, yang pertama adalah tadi cirina orang bertakwa teh rajin berinfak semampuna. Itakunar walau bisi kita merotin, setiasana we. Aya si emak yang lewat, meni udah cumpang-camping kita mau menikan lemaknya. Si emak mah meni tinggal tulang, baju na meni rombeng-rombeng, sok atuh ibu-ibu. Da ulah suudon si emak toma ataupun da tubungan nama samuda na baheula na ngedul tuh. Jadi begitu nya eta mah bukan hak kita lah. Kudu buat teuing si emak tobat atuh ari ek mere we. Mau ngasih we ibu. Sekemampuan kita itu. Maka harus dibiasakan ya sedekah itu. Udah berapa hari di kulkas baru disedekahkeun. Keburu rasa sayurnya berubah, sayur lodeh. Udah berapa hari di kulkas, terus ngolok ibu. Udah berapa hari kolok, karek dikasihkan. Kudu niat gitu mun sedekah teh. Oh, ngolok. Aya lebihna enak keneh, pres keneh. Sok. Da kita ge ulah pupujieun gitu sekemampuan we. Ngerti gak pupujian Bu Epi? Bahasa Sunda. Kita ge semampuna aja. Pertama adalah sakhawah alias infak alias dermawan. Yang kedua tanda orang bertakwa adalah bisa menahan amarah. Wal kadim. Yang ketiga adalah wal afina anin nas. Belajar memaafkan manusia ya. Sebenarnya lamun kita dendaman teh kan meracuni diri sendiri. Jika nu nya ngambek kabatur padahal ngarugikan sendiri, matak naon maafin. Udahlah di nisfu Sa'ban kemarin limusrikin au musahin, orang yang punya dendam tuh kemarin pas malam nisfu Sa'ban tuh gak diampuni tuh. Ya ulah dipelihara dendam, beberes ti ayeuna hablum minallah hablum minannas. Terakhir tanda takwa teh wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum yastaghfirullaha. Jadi kudu minta ampun ke Allah lamun orang punya salah. Wali-wali Allah teh bukan jami anu suci anu tanpa dosa, tapi wa khairul khotoina at-tawwabun. Jadi ulah setengah maca hadis teh kieu. Wajar we manusia mah tempat salah jeung lupa. Justru teu wajar lamun geus salah lupa teu tobat. Jadi kudu dilanjutkeun. Teu nanaon wajar salah jeung lupa, tapi kudu segera tobat. Bahkan tobat nage kudu taubatan nasuha, diusahakeun dengan opat syaratna. Kemudian la'allakum tatakun. Ayat selanjutnya adalah ayyamam ma'dudat. Hari-hari nate ma'dudat terhitung teh. Di ayat lain ma'dudat teh dibatasi. Jadi keuntungan tadi orang beriman dapat derajat takwa, udah pasti hadiahna surga. Orang beriman teh kitu. Diiming-imina teh ku yarjullah wa yaumal akhir. Ka ari surga teh ayana teh di hari akhir geus sekarang ibu. Tempatna capek. Nah, Syekh Akbar Muhammad Daud hayang sareti Brahma di kuburan engke. Di dunia mah tempat berkarya. Beungpang-beungpeung gitu. Mun urang mau ke Jakarta kemana sehari 2 kali. Kemari ibu-ibu waktu mungahan aya nu bagian liwet, aya nu bagian rencang. Tapi raka suka hening cuma berapa jam eta bebekalanana nu kurupukna nu naon saking eta teh mau apa cing ibu? Mau tenang kan? Mau regreg? Ameh teu ngarepotkeun gitu lin?
Ari aya bekal nama. Kalau kita berkunjung kemana pasti we prepare persiapan. Sudah kumaha Aisyah harina akhirat teh 1000 tahun dunia ibu-ibu. Nyatu bekalna harus banyak. Di dunia ada umur yang 1000 tahun? Gak ada. Eta teh sehari di akhirat. Ka alfisanatin mimma ta'udun kumaha tuh. Makanya bekalnya harus banyak. Makanya walaupun secara lahiriah lapar, haus, orang lain mah tiap hari kayak gitu teh. Jadi jangan ada istilah santri kenapa bata dah lapar. Pada ayat syaratna nanti untuk buka teh. Pamangkana mingkum maridon tak syaratna. Siapa orang yang sakit aw ala saparin atau lagi di perjalanan fa'iddatun min ayyamin ukhor. Boleh diganti ku hari yang lain. Nanti we ku para ulama disebutin sakitnya sakit yang bagaimana. Yang salatri, yang membahayakan. Ai lapar-lapar biasa udah lapar puasa mah. Jadi sakit, ayeuna nama jangan diduga-duga, datang ke medis ibu-ibu. Datang ke medis, ini kira-kira kalau nggak buka puasa, pan sumu tasihu berpuasalah nih saya kalian sehat lin, laparna oge matak sehat. Penelitian dokter, apel, anu dicuci aya pestisidana, makanan-makanan zaman ayeuna banyak zat kimia, dibersihkeun teh dalam setahun kudu aya sabulan, tina sabulan 8 hari ngabersihkeun ngadetok badan teh. Ayana teh dina syariat agama Islam. Puasa Senin Kemis 8 hari, dina setahun sebulan ayana dina Ramadan. Sehat, nya lapar sedikit mah, dah lapar. Jadi yang boleh nggak puasa mah sakit yang mengancam karena jiwa. Ari sakadarieu tinggal bobokeun gitu ya. Kemudian fa'id atawa di perjalanan ya, di perjalanan. Ada masakot, ada masapat nanti. Kira-kira perjalanan iya mata bahaya enggak lamun terbuka misalkan. Di naon teh dirasa-rasa. Wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladina yutikunahu orang yang yutikunahu mah ibu asalna mah orang yang kuat. Tapi nanti ada para ulama ada di ayat lainnya pamang syahida minkum musahra fa yasumhu. Jadi kalau dilihat dari harfiah ayat di situ mah orang yang tidak orang yang kuat, maka para ulama diganti ya terjemahna orang yang berat menjalankannya. Padahal alal ladina yutikunahum orang yang kuat itu teh. Maka kalau dilihatnya sepotong mah pasti protes. Orang yang berat menjalankannya anu boleh anu harus pidiah teh hiji orang tua anu tidak bisa dipaksakan karena udah lanjut usia tapi akal masih ada. Jadi syarat wajib puasa masih ada. Tapi memang gak bisa dipaksain. Kedua, lamun orang anu hamil gitu nya, sieun ku anakna, udah sesana mah kodok. Kumaha anu teu kaburu, kumaha anu hamil deui, mengandung melahirkan, mengandung lagi kodok sadayana ge pamit tiasa mah. Kecuali engke anu hal-hal asam darat itu kodok teh, tapi ulah ngabohong da Allah melangkung uninga. Kemudian paman tatawa khairon bahwa khairul wa antasumu khairul lakum. Anu hamil ge sama. Ulah kena-kena abi mah hamil, abi mah menyusui, ayeuna mah konsulkeun ka dokter. Bahkan cenah anak-anak anu diajak puasa eta teh sok lebih cerdas. Ibu lamun ibu-ibu belajar biologi apa kimia ya? Jigana biologinya belajar kromosom anak-anak IPA. Kromosom kan? Kromosom wanita teh kan XX. Betul enggak? Kromosom laki-laki kan XY. Anu kecerdasan teh, kecerdasan kognisi teh ibu-ibu banyaknya ti ibu. Kasolehan, kecerdasan. Matak lamun ibuna ayeuna hamil terus dia ngajak janina hamil, janina puasa itu tuh sok cenderung cerdas ibu-ibu. Cenderung mantap, cenderung hebat. Tak lama konsulkan ke dokternya ari kira-kira mampu keneh mah teu matak ripuh gitu disaumkeun saya tuh. Kan kata mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Mengandung liren-liren cenah aya anu sampai sebenarnya genep tahun cenah mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi tiap tahun. Aya nu kitu ya. Mana
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi lamun kalian tahu puasa itu lebih baik, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan teh adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Dina riwayat itu malam Lailatul Qadar. Tak walau alam eta lamun 17 Ramadan nuzulul Qur'an. Padahal anu 17 Ramadan mah tetep perang Badar. Perang pertama dalam Islam teh ibu-ibu perang Badar teh di 17 Ramadan. Mentak para ulama ayeuna banyak yang membahas tidak setuju nuzulul Qur'an teh di 17 Ramadan karena Al-Quran teh diturunkan Lailatul Qadar teh biasanya di 10 akhir. Walaupun walau alam kata guru kita bisa jadi di malam pertama, kedua, ketiga walau alam. Inti nama kan dirahasiakan malamna ya. Kecuali orang yang mendapatkan informasi dan layak mendapatkan informasinya dan kita kebagian. Nah kita lanjutkan di bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya amaluhum doapun amalnya dilipat-lipat waktu Ramadan teh. Makanya harus dipersiapkan ilmuna ada tarhib Ramadan teh seperti ini. Supaya jadi mengejar ketertinggalan, nutup yang bolong-bolong Ramadan teh. Kemudian fungsi Quran adalah hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan, pembeda ibu-ibu. Ngan Qurannya bahasa Arab, bahasa naon ibu-ibu? Bukan bahasa Arab. Makanya mau jadi petunjuk lah mun teu ngartos. Misal di dieu ETIK, erek ka Jakarta. Carina teh di Google Map misalkannya. Tapi tina Google Map teh pabaliut jalan Jakarta atau jalan Bandung teh. Kira-kira lebih efektif terus dina map nate bahasa Arab. Map nate bahasa Arab misalkannya. Peta nate make bahasa Arab. Kira-kira aya resiko teu kapenak teu lamun urang teu ngarti bahasa Arab. Mending keneh lebih baik, lebih enak cari orang yang menunjukkan jalan secara langsung. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalanna orang-orang, atau mending nyari sendiri. Bari ke tempat itu teh belum pengalaman, bari bahasanya bahasa Arab. Jadi petunjuk teh lamun ngerti, makanya harus cari orang yang ahli, harus cari imam, harus cari guru, harus cari mursyid, biar Al-Qur'annya jadi petunjuk. Guru kita suka mengatakan Al-Quran itu ibarat bahan baku lodeh atau bahan baku sayur sop. Cing kira-kira bisa langsung dimakan gak ibu-ibu kalau masih jadi bahan? Harus orang yang meracik. Aina meraciknya bukan saya profesional tapi teteh-teteh baru kelas 6. Anu ayeuna P2M kakarak nyetrekeun sangu ge. Kira-kira bahannya sama kayak ibu-ibu yang hebat-hebat ya. Nanti ibu-ibu bakal aya pertanyaan gimana kalau nyolek makanan. Sebenarnya mah ibu-ibu nu ahli mah geus teu kudu colek-colek. Kan engke ada kemungkinan bisi katamuan gitu lin. Disi dipastikan asa ulah kana makhrajha nanti boleh sebenarnya langsung diciduhkeun. Tapi kira-kira lamun makanan eta hoyong enak, pemahamanna ameh komprehensif teu sapotong-sapotong. Kira-kira ameh enak ku profesional atau kuno beginner, kuno pemula. Makanya kertete apa bahasa Arab mau jadi petunjuk kudu kuno ahli. Makanya cari ulama yang ahli dalam memahami, mengamalkan ayat Al-Quran. Jadi gak semua orang harus jadi mujtahid. Kenapa dalam usul fikih itu ya kaidah-kaidah ijtihad, fikih-fikih kontemporer khususnya anu menjawab tantangan zaman supaya adaptif, supaya Quran tetap solihun likuli zaman wa makan, supaya sesuai mazalah bikron, tetap jadi perawan, Al-Quran tuh tetap cocok, walaupun di zaman Nabi Muhammad, tapi tetap bisa jadi hukum, itu teh tidak boleh orang sembarangan. Harus orang yang bersih hati, ibu-ibu. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Emang kita langsung sehidup di zaman Nabi kan ada ulama. Harus punya ulama, harus punya guru yang jelas silsilah sanadna. Jadi ke situ. Soalnya nah ini lagi ngebahas bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi hudan, jadi petunjuk ketika kita ngerti. Kalau nggak ngerti mah mau jadi hudan.
Makanya ini memberi isyarat ke kita, Al-Quran itu jangan hanya dibaca, tapi digurukan, diilmui, supaya jadi petunjuk. Apalagi suruh Al-Baqarah 208, udkhulu fisilmi kapa. Masuk Islam teh kudu sempurna, kudu totalitas. Segalana kudu make ilmu. Syarat ibadah yang diterima teh adalah harus memakai ilmu. Nah, diberi petunjuk nih Al-Quran teh sebagai way of life, panduan, tapi tadi harus ada gurunya. Karena itu mah petunjuk mati, harus punya petunjuk hidup. Cing ibu-ibu kalau Al-Quran sama Nabi Muhammadnya enggak? Kalau Taurat sama Nabi Jaburnya enggak? Kalau Injil sama Nabi Isanya enggak? Al-Quran sama siapa? Nabi Muhammad. Untuk ujug-ujug si umat teh dikasih kita begitu. Atau mau ayat uswatun hasanah. Maka sekali lagi keilmuan tentang keguruan tuh paling nomor 1. Supaya barokah harus ada bedanya. Ramadan bulan ini mah, Ramadan tahun ini mah PR-nya harus punya guru. Harus punya guru pembimbing yang bisa menerjemahkan Al-Quran, mengaplikasikan, mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari supaya Al-Quran sesuai fungsinya jadi petunjuk. Nah, ini penting nih buat kita. Siapa orangnya, di mana adanya, kalau butuh Allah pasti mempertemukan. Istihoroh, nyari, wajib. Jadi ini mah Al-Kahfi ayat 18 tuh, mayahdillah bahwa muhtad wa mayudlil palang tajidalahu waliyan mursyida. Harus punya guru mursyid, wajib. Supaya Al-Qur'annya biar jadi petunjuk. Terus potong-potong kata teroris ayatnya yo. Jahidil kufar wa munafiqina wa alim. Kata jaringan Islam liberal, ekstrem kanan, iya ekstrem kiri, iya. Semuanya muatin Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu parsial. Tidak ada munasabatul ayat, tidak ada keterkaitan satu sama lain. Bahaya ibu-ibu. Makanya ada bagiannya kalau untuk ijtihad, memutuskan hukum, wah itu persyaratannya ketat. Harus ulama yang diizinkan, di-SK-kan, punya sanad, punya silsilah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kita harus ikuti. Di mana adanya, siapa orangnya, minta ke Allah jadi tunjuk ke nanti. Dengan wajib umat ini punya pembimbing supaya di bulan Ramadan ini Qur'annya benar-benar jadi petunjuk. Begitu. Kita lanjutkan. Paman syahida minkumus syahra ayasumhu. Tak iya yang menjawab tadi wa ala ladina yutikunahu, orang yang kuat boleh pidyah kan seolah-olah tercocok. Mata ku ulama kayak ibu-ibu lihat dibuka nanti di rumah. Wa ala ladina yutikunahu teh diartikan teh orang-orang yang berat. Nanti teh gitu. Enggak secara harfiah yutikunahu. Nah, iya perlu nak ulama teh ibu-ibu. Jadi orang-orang yang berat menjalankannya boleh pidyah gitu. Padahal mah yutikunahu teh atau kok teh kan kuat. Seolah-olah paradok. Karena para ulama tuh jika membaca teh disambungkan satu ayat dengan ayat lain. Salah satu. Nah ini yang menguatkan. Pamang syahida minkumus syahro. Barang siapa yang menjumpai bulan itu ayasumhu harus puasa. Maka bahayana orang yang gak puasa Ramadan tanpa ada udur syar'i, maka ibu-ibu mesing dikodoan seberapa puluh tahun ge mau dihampura kecuali taubatan nasuha. Maka kalau anak-anak zaman sekarang mah gak ada istilah nyemen ya ibunya. Bagus lah. Tahu sasa nyemen? Makan di siang hari dikit-dikit. Lagi wudhu, air wudhunya diminum. Zaman dulu mah ada nyemen. Puasanya bukan awam lagi, itu puasa anak kecil ya. Puasa awam lumayan ibu-ibu. Kan hari secara harfiah saum itu ada al-imsak, menahan. Kalau secara terminologi, secara istilah menahan dari keluarnya fajar sampai terbenam matahari, itu teh puasa awam. Puasa awam mah enggak nyemen. Itu nu nyemen. Itu mah puasa. Puasa main-main itu mah ibu. Puasa ayakan. Segala dihakan. Puasa kereta api. Segala diopi. Zaman dulu mah gitu. Puasana puasa ayakan. Maka boro-boro karena puasa awam, gitu masuk. Puasa awam harus nahan gitu. Harus pikih. Kalau puasa khawas nanti
makin ningkat, jaga panca indera. Kalau khawasil hawas yang dipuasakannya hati tidak berpaling ke Allah. Aduh itu mah ya. Puasa orang-orang khusus, itu mah khususil khusus. Mana? Yuridullahu bikumul yusra. Tuh kata Allah. Allah teh menghendaki kemudahan, jangan suudon ke Allah teh. Makanya orang-orang yang sudah meyakini bahwa apa yang diturunkan dari Allah teh tadi bukan pembelengguan, bukan beban, bakal karasa enak. Cing ibu-ibu yang masih punya anak kecil atau cucu kecil kalau disuruh mandi suka susah nggak? Tapi kalau ibu-ibu jeung gadis-gadis susah nggak suruh mandi? Kenapa tidak jadi beban mandi? Karena tahu di balik mandi teh sehat, seger. Syariat akan jadi beban buat orang yang tidak mengetahui, muak kerasa. Disuruh sholat susah, disuruh puasa malas karena tadi belum tahu. Di balik itu teh makanya kata Allah, puasa teh yuridullahu bikumul yusra, Allah teh menghendaki kemudahan. Jangan suudon, wala yuridu bikumul usra dina ayat 185. Allah tidak menghendaki kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Justru sehat. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Sempurnakan bilangannya 30 hari. Enggak lama dah, setahun cuma sebulan kata Allah teh sempurnakan bilangannya. Walitukmilul iddata. Bukan kieu bereskan sabulan tapi sempurnakan, tidak boleh ala kadarna. Berarti kalau sempurnakan mah ilmui dulu supaya sempurna hasilnya gitu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Engke lamun kita udah tahu bahwa syariat dari Allah teh menguntungkan, membahagiakan, menyelamatkan dunia akhirat, maka kita bakal takbir. Maka tanda syukurna orang Islam adalah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, eta teh tanda syukur. Walitukbirullaha ala ma hadakum. Ekspresi orang beriman mah jika ada kemenangan teh takbir. Allahu Akbar. Maka kemarin dina hadis nisfu Sa'ban, man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi lam yamut qalbah. Barang siapa orang yang menghidupkan 2 malam Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, kutakbiran atau wa ahya nisfi Sa'ban, menghidupkan maksud lam yamut qalbah, tidak akan mati hati. Untuk beres nisfu Sa'ban nanti hidupkan bersyukur kepada Allah malam Idul Fitri nantinya ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, supaya kalian teh bersyukur. Lanjut. Karena kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala teh memberi kita teh banyak kemudahan dengan syariat teh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau udah yakin ke Allah, pasti kita bakal minta. Nabi Musa minta garam ge sampai ke Allah karena yakin Allah teh fa inni qarib ujibu da'watad da'i ida da'an fa yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat 187 terakhir. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Yang membatalkan puasa salah satunya adalah bersetubuh suami istri. Maka malam-malamnya boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam-malamnya boleh. Enggak ibu-ibu. Hunna libasul lakum. Nanti timbul pertanyaan, kumaha ayeuna nu junub? Yang junub teh punya adusaneun, tapi gimana keburu imsak, keburu adan, boleh enggak? Ya boleh. Asal sebelum sholat subuh harus adus. Ari keburu adan terus kita masih belum adus, batal enggak? Itunya puasanya? Enggak ibu-ibu. Yang penting niat Lin. Ari perkara junub mah asa engke syarat sah sholat baru. Terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Sebelum sholat subuh adus dulu. Walaupun sudah adzan tidak jadi batal ibu. Kalau rofas nih, kalau bersetubuh suami istri. Makanya harus pakai ilmu dulu tuh seperti itu. Supaya dipersiapkan. Soalnya nanti bahaya ibu-ibu. Lamun ke gak tahu ilmu bersetubuh di siang hari kan ke 60 miskin. Puasa 2 bulan berturut-turut gitu Lin. Karena gak tahu ilmu jadi
Nah, karena sekarang 6 menit lagi, terakhir ibu-ibu ditutup ya. Pembahasan tentang tarhib Ramadan. Rasul menganjurkan di 10 terakhir Ramadan satu itikaf. Yang tiga adalah wasiat kepada Siti Aisyah. Ya. Ahya lailah, hidupkan malam-malam di 10 terakhir Ramadan. Kemudian sadan mi'zaroh. Jadi Rasul biasa mengikat sarung. Lamun tadi ikat kan merosot. Maksudnya Rasul tidak mendekati istri-istrinya. Kalau udah 10 terakhir Ramadan tuh sadan mi'zarohu teh mengikat sarungnya teh maksudnya tidak mendatangi istri-istrinya. Jadi khusyuk di 10 hari terakhir teh wa ahya lailahu, yang kedua hidupkan malam-malam, yang ketiga adalah wa aiqadhu ahlahu, bangunkan keluarga. Dan keempat tadi i'tikaf. Entak rangkaianna terus puncaknya nanti adalah malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Maka disebut tadi Rajab adalah syahrullah, Sya'ban adalah syahri, bulanku kata Rasulullah. Nih Ramadan adalah syahru ummati. Alhamdulillah anak pemahaman banyak diluruskan. Gak usah di-split, gak usah dipisah-pisah 10 hari pertama. Betul, itu betul ya. Ada yang bertanya itu gimana? Gak ada hadisnya. Iya betul. Memang selama Ramadan mah magfirah diturunkan, itqun minan nar diturunkan, kemudian rahmat diturunkan sepanjang Ramadan, itu bertabur pahala. Makanya mudah-mudahan kita dimampukan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengisi Ramadan ini benar-benar lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita juga disampaikan pada bulan Ramadan. Amin. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Gak ada pertanyaan, Tanggi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mungkin terakhir ibu-ibu teh, the last ya. The last pertemuan. Terakhir pertemuan. Karena biasanya Rabu sore itu kalau lagi bulan Ramadan, ibu-ibunya masak. Karena masaknya bagian dari ibadah. Ulah ngarasa beban deui, masak oge. Kan pernah kajian kitab Uqud, diangkat derajat, dituliskan kebaikan, dihapus kesalahan. Komo lamun ibu-ibu sampai menetesin keringat pas masakna, dijadikan 7 benteng yang menghalangi neraka. Makanya sing sungguh-sungguh nanti, walaupun itu gimana itu 30 hari dijajarkan buat menu itu lin. Nya teu naon niatkeun ibadah we atuh ngabungahkeun. Bukan berarti eta berarti kualitas Ramadana mikiran dahare nunggu, bukan gitu. Kumaha niat ibu-ibu leres teh. Daripada ibu lamun ngariung di emang-emang loba ngobrol. Ari kitu mah udah dikonsep, udah hari kedua, hari ketiga mah iya menu jadi satet gitu lin. Jadi tereh balanjana ari dikonsep mah bukan naudzubillah. Kita mikirin, nya itu mah sebagai peringatan lah. Kan guru orang sok bilang, ini di pikiran teh baru ge subuh, geus pikiran eta. Ya maksudnya itu mah buat ibu-ibu yang awam, yang gak diniatin. Nah naon ge kalau diniatkan mah. Inti nama dikonsepkan ditempelkeun na kulkas. Itu lin 30 hari menu teh supaya justru kita na kamanage waktuna. Ulah sampai ibu-ibu waktuna sahur gak ada buat rencang. Itu kan ngabungahkeun keluarga, gak ada buat makan. Kuduna sahrun mubarok teh barokah hariung jeung itu kalakah ibu-ibuna scroll wae HP, sahurna kesiangan. Kemudian buka bersama wae. Angkatan arisan. Reuni SD. Eta terus arisan grup. Di tanggal 1 sampai ke tanggal 30, hayu we buka bersama. Ari anu di rumah ibu-ibu gak tahu ilmunya. Padahal harus dicontohan menjelang berbuka. Itu teh kan waktu diijabah doa. Dipimpin tawasul. Ku ayah nate jadwal imsakiyah tempel. Tak gitu ibu-ibu. Menu tempel. Oh iya dina jadwal imsakiyah maghrib teh 10 menit deui. Sok cek ayah nate atau ku ita ku ibu na atau ti ayana obrolkeun jeung ayah Ramadan aya nama atuh ieu aya tawasul aya ngadua urang teh. Hai kudu aya ningkat atuh Ramadan ka Ramadan teh tawasul ngadua. Anak-anak teh diajarkeun aya bukber coba. Ira hayang ngajarkeun anak-anak haye bukber. Ajarkeun sok. Komo kamari pangarsa si akbarnya angkat pananganna cenah lamun ngadua teh lah kieu gitu lin. Waktu berjamaah nu mana tuh? Praktekkeun di rumah teh angkat tangannya sing khusyuk gitu lin.
Ya Ramadan aya nama harus berubah pokoknya mah. Maka kudu harus berubah aya nama kudu di manage. Jadi aya nama lamun ditempe jadwal imsakiyah supaya teu lalai. Ditempel menu supaya teu banyak ngabuang waktu di tukang sayur. Jadi satset. Menu ayeuna naon minimal 5 harian stok na kulkas satset gitu nya. Ame teu liur gitu itu kudu menu naon deui ai kitu mah geus aya. Gitu nya. Jadi urang teh ngamanage oh iya targetna mun Imam Syafi'i 60 kali cenah tamat etana tamat naon salami Ramadan tamat Qur'ana astagfirullahaladzim ini hebatnya bahasa lagi astagfirullah saking gua sajud sampai teh ini makanya mudah-mudahan lah Ramadan ieu mah ibu-ibunya sing lebih baik. Walaupun pembahasanna ini tarhib Ramadan baru ala kadarna mangga sempurnakeun eta panginten insyaallah engke dibagikeun ku Bu Sipa dibaca-baca bahas sareng keluarga pasihkeun ka ayahna lamun tasaharu Pak Komar teh miluan ulah repeh wae nya kalau Ramadan eta taraweh teh jangan diem wae harus diikutin nama sagala harus pakai ilmu doa tarawehna keluargana dicek supaya hafal doa tarawehnya. Nah itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi salah satu tanda keyakinan kita ke Allah teh adalah sempurnakan dengan doa. Syarat diijabah doa satu harus yakin, kedua hatinya khusyuk, yang ketiga dibebaskan dari makanan yang haram ya ibu-ibu. Mudah-mudahan yang haram-haram yang masuk ke tubuh kita wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Mudah-mudahan kami semua diberi taufik, bimbingan, diberi inayah pertolongan, diberi petunjuk yang besar ku Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan dimampukan untuk mengisinya semaksimalnya. Mudah-mudahan keluarga kami tambah barokah. Keluarga kami tambah sakinah mawadah warohmah, anak kami soleh-solehah. Ramadan ini dengan keberkahannya membawa banyak perubahan kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan umur kami barokah, waktu kami barokah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa 'alaika yassir. Ya Allah mudahkanlah urusan kami karena sesungguhnya memudahkan setiap kesulitan bagimu adalah mudah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah mampukan kami taubatan nasuha. Ya Allah tutup akses dosa. Ya Allah jikapun kami orang berdosa mampukan kami bertaubatan nasuha. Apalagi menuju bulan Ramadan karena modalnya pondasinya harus iman, tajdid, perbaharui iman kami semua supaya menjalankan syariat Ramadan ini dengan mudah, dengan ringan. Program amalan yang ada di Ramadan kami semua dimampukan dan Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka ma sa'adaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalal ladzi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah mudah-mudahan dengan Ramadan ini kami semua tambah mencintai Engkau. Mencintai orang yang mencintai Engkau. Guru mursyid ulama pewaris yang menjadi wasilah datangnya petunjuk bimbingan kepada kami. Kami dimampukan menjadi murid sodik. Mudah-mudahan kami juga diberikan kecintaan terhadap amalan-amalan yang menghantarkan mengenal kepadamu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati doa lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Terakhir banget terakhir Ibu, karena ini pertemuan terakhir. Bukan mungkin, bahkan pasti banyak sekali kesalahan. Kita menginteraksi disengaja tidak disengaja. Kami di sini mungkin banyak sekali kesalahan, tidak harus ditanya. Pada ibu-ibu ngahapunten. Kita saring lubarkeun i'tidar, istibro, istihlal, gitunya istirdo saling ngiridokeun. Mudah-mudahan dengan hablum minallah, hablum minannas dibersihkan, membuat kita makin mudah mengarungi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.